Shalom semuanya, selamat sore. Pasti diberkati banget ya sama Praise and Worship hari ini. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, aku mau ngobrol dikit, sharing dikit sih. Sharing dikit ya, cuma 5 menit aja. Jadi kalian perhatiin aku 5 menit aja gitu ya. Oke, jadi hari ini kan kita bahas bucin gitu ya. Nah, apa sih bucin? Bucin itu singkatan dari budak cinta pastinya. Nah, berarti artinya adalah kita dikendalikan oleh cinta. Sampai-sampai kita tuh nggak punya kebebasan dan kita tuh bisa nurut terus gitu loh sama cinta. Nah, kalau misalnya kita mikir ini kita nurut terus sama cinta, kita bisa berpikir bahwa ini tuh cinta atau nafsu gitu ya. Sesuai yang kemarin minggu lalu kita udah dengerin sharing dari Koiman. Nah, menurut aku sendiri, ketika kita itu penuh dengan cinta, ketika kita menemukan seseorang yang benar-benar mengasihi kita, justru hidup kita itu akan penuh dengan kebebasan, freedom. Nah, kalau misalnya kita menjadi bucin atau kita diperbucin, hidup kita tuh akan penuh dengan pressure atau hambatan gitu ya. Nah, kalau sore hari ini kamu adalah seorang bucin, pasti kamu tuh sering melakukan apapun demi orang yang kamu cintai. Ya itu nggak salah buat melakukan semuanya demi orang yang kamu cintai. Tapi kalau kamu over dan itu sampai tidak memikirkan dirimu sendiri dan orang di sekitarmu, berarti itu udah hal yang salah, itu udah something wrong kayak gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah misal gara-gara pacaran nih, kamu jadi jauh dari keluarga, kamu jadi jauh dari teman-temanmu, kamu nggak punya pergaulan lagi. Karena kamu cuma pergi berdua sama pacarmu terus, kamu cuma makan sama pacarmu terus, kamu diajak pergi sama temenmu, yuk pergi yuk. Nggak bisa, aku mau pergi sama pacarku kayak gitu. Terus diajak sama keluarga liburan ke sini, enggak lah aku di rumah aja, biar bisa main sama pacarku. Nah, ketika kamu membatasi dirimu, kamu menjadi bucin, kamu istilahnya pacarmu itu nomor 1, hubunganmu nomor 1, itu udah masuk dalam fase yang namanya bucin, yang nanti kita akan bahas bareng-bareng sama Ko Alfred. Nah, kalau misalnya udah dalam fase seperti itu, bisa dikatain kamu itu cinta atau dibutain sama cinta. Nah, justru dengan orang yang punya cinta yang tulus sama kamu tuh harusnya menurut aku bisa lebih memaknai apa sih arti keluarga, apa sih arti hubungan ini, apa sih arti pertemanan gitu. Justru kamu akan lebih bebas dan kamu nggak ada rasa takut tuh untuk bergaul sama siapapun, karena kamu melandaskan hubunganmu tuh di atas cinta dan kepercayaan, trust gitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu berarti hidupmu tuh nggak balance antara kamu mengasihi dirimu sendiri dan menaruh cinta dalam hubungan itu. Nah, aku sore ini mau sharing sedikit 2 tips hari ini untuk kalian adalah supaya nggak bucin lagi. Yang pertama, kamu bisa cross check lagi hubungan kamu nih sama pasangan kamu atau sama gebetan kamu yang belum jadi pacar ya, karena sekarang kan banyak ya anak SMP, anak SMA udah chat sana chat sini jadi gebetan. Nah, coba cek lagi. Kamu tuh benar-benar cinta, kamu benar-benar sayang, kamu benar-benar mengasihi, atau kamu cuma nafsu aja? Caranya adalah, coba kita buka di 1 Korintus 13 ayat 4-5. Kamu bisa cross check. Di situ dibilang adalah kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pernah pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, kamu bisa nih buat checklist. Oh, aku tuh udah sabar belum ya sebagai pasangan? Atau pasanganku udah sabar belum ya? Aku tuh cemburuan enggak ya? Pasanganku tuh cemburuan enggak ya? Nah, kamu bisa checklist semuanya itu. Jadi kamu bisa ngerti, aku tuh benar-benar mengasihi atau cuma pengen pacaran aja gitu. Nah, yang kedua setelah kamu cross check, yang kedua yang harus dilakuin adalah don't be over in everything, even it is love. Jangan terlalu melakukan hal yang berlebihan, bahkan itu cinta. Karena apa? Ujung-ujungnya kamu akan kecewa gitu. Nah, ketika kamu udah lakuin semuanya, kamu give everything,
that you can do, kamu lakuin semua, kamu kasih semua apa yang bisa kamu beri buat pacar kamu. Emang untungnya buat kamu apa gitu? For me, kalau misal itu semua dilakukan berlebihan dan kita ke depan nggak tahu dia benar komit atau enggak, justru yang sakit adalah kita. Kita yang merasa kayak aku udah luangin waktu, aku udah luangin uang, tenaga, biaya, bahkan aku ngerjain PR, tugas pacar aku, gitu yang bikin aku capek, misalnya kayak gitu ya. Terus akhir-akhirnya dia selingkuh misal, dia putus, yang rugi siapa? Yang rugi kamu. Jadi buat aku, do not be over in everything, even it is love. Kayak gitu, karena dalam tahap fase pacaran kita fase mengenal, dan benar-benar harus kita menemukan orang yang bisa mengasihi kita, yang memberikan kita damai, kebebasan kayak gitu. Kalau misal kita melakukan sesuatu yang berlebihan, kita kemana-mana cuma sama pacar kita, terus kita cuma curhat sama dia, ngapa-ngapain sama dia, terus kita bahkan rela nih ngerjain PR-nya, rela ngeluarin uang, misal rela antar jemput terus pacar kamu. Suatu saat ketika itu enggak sesuai dengan ekspektasi kamu, justru kamu yang akan kecewa. Kayak gitu. Jadi semua yang berlebihan itu nanti akan menimbulkan kekecewaan, rasa nggak puas, dan akhirnya bakal jadi ambyar. Oke, segitu aja sharing dari aku sore ini. Thank you udah mau dengerin, and God bless you, dan kalian harus dengerin talk show setelah ini. Bye-bye. Wow, mantap. Wow. Wow, keren banget. Tadi sharing dari BB kok. Keren banget, Keren asli sekali. keren banget. Yuk beri apresiasi dong buat Bebe dong. Waduh, asli keren banget. Kayaknya saya nggak perlu ngomong deh. Udah selesai kita. Udah bagus banget, itu udah Selesai. terlalu bagus, itu udah bagus banget. Oke, teman-teman sekarang di layar udah ada. Woi, BB mau kemana? Ayo join. Oke, kita bertiga di sini mau bahas tentang tema yang keren. Apa kok hari ini? Mau bahas apa kalau Hari ini kita main bahas bucin, Oh, mantap sekali. karena lagi banyak orang bucin. Oh gitu ya. Oh iya. Pandemi gini masih bucin? Oh tentu, justru malah tambah bucin. Kan baik, susah ketemunya, Oh, ya iya kan? juga ya. Iya. Kangen berat. Iya. Tapi kok pertama kan statement kita juga kan komselnya tuh ada beberapa kan yang tadi yang MC Ya, sampai ke Colbert, enggak ya? Sampai siapa ya? BB ya? Bebe. Sampai BB kayaknya ya. Nah, kalau kita mulai dari bawah dulu sih. Bucin menurut diterjemahin sama adik-adik tadi tuh kayak gimana nantinya? Oke, mungkin kalau bagi anak teens, bagi anak remaja gitu ya, teens mungkin bucin juga bisa dalam arti butuh cinta. Butuh cinta. Bukan hanya sekedar Iya, budak cinta. Kan sebelum jadi budak cinta dia butuh cinta. Oh gitu ya. Iya dong. Baik. Kan dia butuh cinta, artinya dia butuh perhatian. Itu loh masalahnya. Kenapa orang jadi bucin? Salah satunya memang dia kekurangan ya cinta, kekurangan care, kekurangan perhatian. Karena orang yang utuh, ya orang yang nggak utuh, orang yang nggak utuh itu selalu mencari sesuatu, mencari pasangan supaya itu mengisi kekosongan dirinya. Oh, I see. Jadi misalnya nih, waktu kecil dia kurang perhatian, dia kurang cinta dari orang tuanya, ya dia akan cari seseorang Ya. yang bisa substitution gitu, pengganti dari itu apa yang dia nggak dapatkan gitu sih. Oke. Nah ini bisa berakibat bahaya. Contoh nih anak kelas 6 SD udah pacaran, karena bucin gitu ya. Wah ya bayangin aja, masa anak kelas 6 SD udah manggil ayah bunda gitu kan ya, itu real, itu nyata gitu ya. Ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang baru, ini sesuatu yang lama, terjadi beberapa tahun yang lalu bahkan. Jadi bayangin anak kelas 6 SD aja udah begitu. Ayah bunda. Ayah kayaknya bunda, udah dikerjain belum? ayah, mau kelas 6 SD men, gitu kan. Ya itu, tapi ya mereka mencari apa yang kurang dari apa yang mereka sendiri sebenarnya mereka tuh butuh gitu loh, tapi nggak mereka dapatkan. Jadi mereka cari yang lain. Makanya kalau kita jadi anak, besok one day kita jadi orang tua, make sure kalau punya anak ya itu diperhatiin bener-bener, disayang bener-bener gitu loh, supaya nggak jadi bucin. Oke. Kalau berlebihan, kalau sebagai orang tua, kalau sebagai orang tua atau sebagai kitanya berlebihan kasih perhatian juga? Lah, menurutku gini, sesuatu itu kan harus berdasarkan porsi ya. Oh. Berdasarkan porsinya tepat. Contoh lah kalau kita makan
Kalau kita over pun itu kan nggak bagus. Tapi kalau kita nggak makan juga ya malah nggak sehat gitu loh. Kamu kurang makan nggak sehat, kelebihan makan juga nggak sehat. Yang benar ada sesuai dengan porsinya. Nah, Panduannya adalah apanya? Alkitab. Panduannya firman Tuhan dong. Firman Tuhan, mantap Pastinya. sekali. Lah kok, Exactly. siap. Kemarin tuh kita kumpulin beberapa pertanyaan, kita tanya-tanya tuh ke Instagram. Kamu tanya nggak? Komen di bawah. Bebe gak ada kursinya. Oh iya. Iya, nggak jadi bertiga kita berarti. Oke kok, kita mau Oke. masuk ke pertanyaan berikutnya. Aku udah ngumpulin banyak banget nih, ada 7.700. Wah, Kayaknya nggak selesai itu ya. Iya. Pertanyaan kok 7.700. Iya. Jadi budak apa kita? Budak kuota nanti. Kita budak kuota dan mungkin kita akan jawabi terus malah. Oke, kok pertanyaan selanjutnya nih. Boleh nggak sih kita tuh bucin gitu? Boleh nggak sih bucin? Tapi diterjemahin dulu aja boleh deh. Ya kalau misalnya sekedar butuh cinta sekali gini ya. Makanya make sure kalau kita nih mau punya pasangan. Nah, untung aja ada ini alat peraga. Waduh. Pastiin kita tuh jadi orang yang penuh dulu. Jadi orang yang utuh. Nah, ini kayak gelas ini belum saya minum nih airnya. Kondisinya utuh. Nah, kita tuh kalau jadi pribadi yang utuh dulu. Jadi single yang utuh dulu. Bukan single karena tapi kita tuh dalam diri kita banyak kekurangan, banyak kekosongan. Nah, itulah yang berbahaya. Banyak orang mencari pasangan cuman untuk mengisi kekosongan. Sedangkan kita ini mencintai Pastor Angela Rahma pernah ngomong mencintai itu karena engkau siap. Ya, bukan karena engkau kesepian atau lagi kosong. Apalagi statusnya masih available gitu ya, terus sembarangan gitu ya. Ya nggak gitu caranya gitu loh. Jadi pastiin kamu tuh bener-bener kondisinya utuh, kondisimu penuh. Ya, bagaimana kita bisa penuh? Makanya sebelum kita ini diisi sama cintanya orang lain, kita ini dipenuhi sama cintanya Tuhan terlebih dulu. Nah, itu yang bikin kita sehat gitu loh. Nah, juga begini, menurutku juga pasangan yang sehat atau relationship yang sehat itu kedua-duanya baik si cowok baik si cewek sama-sama cari Tuhan tuh bareng gitu loh, punya hubungan pribadi masing-masing sehingga itu yang menjagai mereka ke depan sehingga relationship mereka tuh bener dan sehat. Oke. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Woi, Tapi ini banyak ya? Banyak kan berapa tadi? 7.000 kan? Iya, kayak mengampuni. Pertanyaan selanjutnya kak, sebenarnya bucin itu ada atau enggak? Oh ini mungkin Ya, nggak tahu ada. maksudnya bucin ya. Ya pasti ada ya sebenarnya bucin ada atau tidak ya ada kenyataannya ada. Kan kita bahas ya. Gimana sih? Makanya kita bahas karena ada. Ya udah next aja. Hmm. Berarti bucin itu ada guys. Ya, Ada udah dong. kejawab ya. Kasihan nanti nggak Ada. kejawab. Ada. Kita di unfollow. Oke, pertanyaan berikutnya. Bedanya apa nih kok? Bucin sama overprotective. Nah ini dua hal yang berbeda. Oh, Ya. beda ya. Oke. Bucin sama overprotective itu beda banget. Makanya mungkin kemarin aku sama teman gitu ya, kami IG live di Unlimited Fire, kami bahas tentang overprotective. Overprotective itu berbeda dengan bucin. Bucin itu sekali dia butuh cinta, butuh perhatian, atau yang bener-bener dia kalau sudah edik banget ya, bayangin baru putus cinta karena dia bucin, langsung gayet pasangan baru. Hebat dong ya. Oh hebat sekali gitu loh. Belum pulih, belum sehat bener, udah cari pacar baru gitu kan. Nanti putus lagi, cari pacar terus juga gini. Biasanya kalau nggak dikontak sama pacarnya, terus nggak dikontak lah, mungkin pacarnya sibuk ya. Ini kan konteksnya mungkin kerja, mungkin dia kuliah gitu ya. Cuman karena dia sibuk, jadi nggak sempet untuk balas WA-nya atau balas callingnya, telepon dari si doi gitu ya. Dan tiba-tiba bisa galau aja seharian galau gitu. Nah itu tanda bahwa kita lagi bucin gitu loh. Ya. Lebih baik tunggu chat dia daripada makan. Makannya nunggu diingetin. Ya, jadi itu kita harus ngerti beberapa hal yang kita harus ngerti betul konsepnya itu yang benar gimana gitu loh. Tapi overprotective itu bicara di BB bagus banget, dia bilang 1 Korintus berkata kasih itu tidak cemburu. Biasanya overprotective itu rootnya, akarnya adalah insecure. Oke. Rasanya pasti nggak aman. Kalau dia secure, kalau dia rasanya aman, nggak bakal overprotective.
Dia akan santai, dia akan rileks, dia akan tenang aja, apalagi sekali lagi tadi awalnya adalah membangun hubungannya sehat, artinya melibatkan Tuhan. Dia mau kemanapun sih dia pergi ya nggak takut bakal digondol cowok ganteng atau digondol cewek cakep gitu loh, ya nggak bakal. Kenapa? Ya karena memang dia tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai gitu loh. Yang ditakuti itu Tuhan gitu loh. Terlebih dari apa yang nanti godaan datang dan yang lain, dia lebih mikirin, waduh nanti ada Tuhan kok, ada Tuhan nanti gimana ya gitu. Nggak enaknya sama Tuhan gitu. Mau melakukan dosa mikir dulu gitu. Bukan mikir karena si pasangannya, tapi mikir karena ada Tuhannya gitu, yang lihat 24 jam. Nah itu lebih efektif begitu dibanding mencoba untuk di protektif atau apa, beda. Ini rootnya itu kalau kita lihat akarnya itu berbeda. Kalau rootnya overprotective cenderung dia rasanya insecure, merasa nggak aman. Nah juga kalau masa bahas overprotective ini juga bicara soal gini, bisa juga kan alasannya gini, aku melakukan ini karena atas dasar karena aku sayang sama kamu. Nah itu biasanya antara tulus dan modus, tipis. Apa tuh? Maksudnya gimana kok? Ya kalau tulus ya dia bener-bener pengen jagain gitu, bahkan mau kemanapun dia pergi, kamu kalau pergi kemana-mana harus sama aku dong. Tapi nggak nyaman juga ya? Ya mana nyaman? Nggak nyaman. Ya misalnya harus pergi sama keluarganya yang kok ikut-ikutan ngapain gitu loh. Kan ada kalanya biarin dong, dia ada waktu dengan temannya, ada waktu pergi dengan keluarganya kayak tadi Bebe ngomong. Itu penting gitu loh, bedain. Bahkan dia pergi sama teman kantornya pengen ngintil aja. Ya kan nggak bisa gitu juga kali gitu loh. Alasannya aku pengen jagain kamu, itu bukan jagain, itu modus. Karena kamu pengen protektif dia, pengen protek dia tapi terlalu over, terlalu berlebih. Itu is not good, itu pasti nggak sehat. Dan ingat bahwa tadi firman Tuhan katakan kasih itu tidak cemburu. Nah kalau nggak cemburu, ya artinya ya sudah, percaya aja sama Tuhan, jangan jelesan. Biasanya kan atau gini, dia punya traumatik, ada trauma gitu ya. Ada traumatik mungkin dulu pernah dikhianati sama pacarnya, makanya sebelum punya pacar baru, make sure sudah pulih, udah sehat. Jangan belum pulih tapi udah bangun hubungan lagi, pasti tambah nggak bener. Ya. Nah, karena ada pengalaman traumatik, dulu aku digini nih. Nah, mulai deh. Kamu gini ya, nggak boleh gini ya. Kamu nggak boleh gitu ya. Jadi ini nggak boleh, itu nggak boleh, bingung. Nah, itu overprotective. Beda ya. Jadi beda banget lah sama bucin. Bucin cenderung untuk dia rootnya itu memang ada kosongan di dalam yang memang aku tuh butuh perhatian, aku tuh butuh kasih sayang. Ya. Nangkep ya? Ya. Jadi akarnya itu beda. Oh, akarnya beda. Tapi mungkin dasarnya tuh harus ngerti kenapa sih harus menjalin hubungan ya. Tapi Ya. jangan dijawab dulu kok yang itu. Oke. Iya. Kita lanjut dulu. Yes. Pertanyaan selanjutnya. Ini nomor 5 dari 7.000 tadi ya. Oke. Gimana sih kok kita tahu kalau kita tuh sebenarnya lagi bucin atau tadi kita lagi kemasukan virus overprotective tadi. Bucin, overprotective. Terus indikatornya apa gitu? Ya, indikatornya tadi kayaknya udah disebut sama Bebe bagus banget. Hampir semuanya aku kan juga buat catatan ya. Catatanku mirip apa yang sama dengan Bebe. Wow. Jadi akan menganggap bahwa cinta itu adalah segalanya gitu. Ya, sambil nyanyi You Are My Everything maybe dan yang lain. Jadi kayak love is everything. Terus juga berani berkorban sekalipun ia menjadi korban. Oke. Iya Bukannya kan? bagus ya? Iya, berani korban sekalipun ia menjadi korban. Rasanya keren tapi itu enggak keren. Nggak keren. Ya keren sih tapi rasanya kalau terus-menerus begitu enggak keren. Iya. Seperti bagus ya, bagus. Iya bagus di awal, tapi kalau terus begitu Romantis kan kok? iya sih, iya kan. Ya, jadi kita harus lihat juga, maksudnya gini loh, kamu boleh mencintai pasangan, mengasihi pasangan, tapi gini, jangan kasih cintamu 100% ke pasangan. Oke. Itu masih pacar, belum suami, belum istri, jangan dong gitu loh. Kamu masih punya keluarga, punya orang tua, punya adik kakak, punya temen, nah itu dibagi. Jangan semua kasih ke pacar. Nah terus juga selalu mau disuruh ini dan itu misalnya gitu ya, mau suruh ini dan itu mau. Terus misalnya pergi kemana-mana dunia serasa milik berdua, yang lain kontrak semuanya. Oke. Ya itu itu. Kontrak nggak dapat labanya ya? Nah padahal banyak orang di situ juga sih ya. Terus Lumayan ya? Ya itu juga ya tadi aku sudah nyebutin kayak misalnya pacarnya lagi sibuk, ya kan mungkin dia kerja, mungkin dia kuliah, tapi
galau seharian karena nggak dikontak, nah itu bucin. Hmm. Kalau dia ngomong bucin tuh bagus, enggak juga. Sebenarnya Anda lagi bermasalah sebetulnya. Oke. Kalau kita bucin sama Tuhan, oke. Oh gitu. Oh iya dong, kita kan butuh cintanya Tuhan. Siap. Kita kan butuh cintanya Tuhan kan. Harus Karena candu ya? itu makanya kita harus cari Tuhan terus menerus tiap hari, tiap pagi, bahkan every time kita punya waktu kita cari Tuhan supaya Tuhan memenuhi kita dengan kasih-Nya. Nah sama Tuhan is oke. Tapi kalau sama-sama, oh jangan dulu gitu loh. Karena ingat tadi manusia itu pada intinya mengecewakan, bisa mengecewakan. Oh iya. Berarti ini nyambung sama pertanyaan berikutnya. Bucin itu perlu dihindari atau enggak? Kalau aku jelas untuk dalam hubungan relationship Relationship antar manusia. dengan sesama, Betul. menurutku iya Harus dihindari. perlu dihindari, ya. Harus Perlu dihindari. guys. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah kenapa perlu dihindari? Kok Albert harus chat dulu ke Instagramnya kalau mau masukin pertanyaannya nih, antri. Oh iya. Enggak. lanjut. Tak pikir ada loh. Enggak. Kan itu Ya. gimmick. Ya kan? perlu dihindari ya, pasti perlu lah ya, pasti perlu dihindari. Nah bagaimana cara menghindarinya? Sekali lagi, supaya kita nggak bucin, cuma satu caranya. Kamu punya hubungan sama Tuhan, balik lagi ke Tuhan, balik lagi ke Tuhan. Ya cuman itu, karena kamu kalau sudah penuh seperti ini nih, ini kan penuh ya. Kamu tuh nggak nyari lagi, nggak akan nyari. Aku punya temen, dia youth pastor, salah satu youth pastor di Semarang, umurnya berarti sekarang dia 24 tahun. Sampai sekarang orang tuanya bingung, orang tuanya gembala ya, bingung. Kok kamu dia cewek, kok kamu belum punya pacar, kok kamu belum punya pacar. Si orang ini tuh nanya sama aku, kok sebenarnya aku ini normal apa enggak sih kok? Ya normal aku bilang, ya kok nggak normal gimana sih? Normal. Karena aku nih belum merasa bahwa aku nih butuh pacar, butuh cowok. Ya, ini cewek loh. Jadi ya aku cek, bagaimana kondisi keluargamu? Ternyata mama papanya memang luar biasa gitu loh, memberikan perhatian yang cukup, memberikan kasih sayang yang luar biasa sehingga anak ini cukup. Dia nggak merasa dirinya kurang, dan satu lagi dia memang punya hubungan sama Tuhan. Buat dia tuh penuh gitu loh. Ketika dia penuh seperti ini, dia nggak akan bingung nyari. Kok aku belum, misalnya nih kondangan, biasanya dulu kan kondangan gitu ya. Pertanyaan pertama itu. Pertanyaan pertama kalau ketemu orang, pacarnya mana? Ya kan, gandengannya mana? Selalu begitu. Iya enggak sih? Ya. Selalu akan seperti pertanyaannya, kayak aku juga dulu gitu. Single 7 tahun, ya kan ditanyain terus. Kalau kumpul keluarga besar gitu, apalagi main yang ngarain Imlek gitu ya, mungkin beberapa kumpul di rumah, ditanyain pacarnya mana. Ya itu by the way ya, saya juga pernah ngalamin itu gitu loh. Tapi lebih baik jadi single daripada ya bolak-balik gonta-ganti pacar, dibawa ke keluarga, dibawa ke teman, apalagi dibawa ke keluarga besar. Masa 3 bulan yang lalu si siapa gitu ya, si A, terus 6 bulan kemudian ganti si B misalnya. Ya menurutku ya nggak ada keren-kerennya juga sih kayak gitu, apanya sih yang keren. Jadi baik sabar, santai, tenang, tapi pada akhirnya biarlah Tuhan tuh mempertemukan dengan pasangan kita tepat pada waktunya. Jadi nggak usah santai lah, nggak usah buru-buru gitu. Oke. Terus sebenarnya apa prioritasnya tentang hubungan itu? Itu yang pertama ya, nanti. Terus habis itu nyambung ke butuh atau enggaknya. Emang kapan kita harus planning? Kayak tadi kan dia bingung. Iya, aku normal nggak ya? Karena dia saking penuhnya kan. Takutnya kebablasan gimana? Nah, menurutku sih setnya itu kapan? Nah, settingnya sebenarnya kalau masing-masing orang tuh tentunya berbeda kebutuhannya. Kembali ke kebutuhan orang masing-masing. Makanya kalau aku menyoroti, semakin dini orang berpacaran sebenarnya dia bermasalah. Contoh, anak kelas 5 SD, 6 SD pacaran, bangun hubungan, ini nggak sehat pasti udahan. Ini nggak sehat. Mesti ini orang ini bermasalah, pasti anak ini bermasalah. Nggak mungkin enggak. Ya bahkan mungkin SMP ini sudah berani melakukan hubungan seks gitu ya. Yang SMA juga banyak ngawur. By the way, setiap bulan Februari Valentine ini aku dapat survei tahun 2017, bukan survei abal-abal ya. Mengatakan bahwa
penjualan alat kontrasepsi meningkat hampir 20%. Wow. Sih. Berarti kan ngaco banget kan, maksudku kan mudeng ya. Betapa sembarangannya, betapa vulgarnya gitu ya. Harusnya kita ini bisa menghargai sebuah hubungan, bisa menghormati sebuah hubungan, tapi sekarang sepertinya kayak nggak ada nilainya lagi. Gitu. Semurah itu bahasaku ya. Oke. Semurah itu gitu loh. Padahal mungkin orang bilang aku kuno ya terserah, tapi aku belajar untuk menghargai pasanganku sehingga kami ketika menikah benar-benar baru melakukan hubungan suami istri itu kan jauh lebih indah. Nggak dicolong di awal, kalau colong di awal udah nggak indah lagi, udah indah di mana? Karena kamu udah ambil. Nah itu sih. Oke. Jadi definisi bucin apa yang benar? Atau semua bucin pasti konotasinya jelek? Ya kalau kita sekali lagi ya, kalau kita nih butuh cintanya kepada Tuhan itu kita kayak rasanya edik gitu. Aku kurang ya gitu loh. Aku kok pengen lebih deket lagi ke Tuhan. Is oke lanjutkan yang seperti itu. Oke. Tapi kalau sekali lagi kepada sesama kita, come on. Kita harus ngerti gitu loh. Kita nggak bisa seperti itu. Gitu loh. Makanya konsepnya adalah kita ini harus penuh dulu. Yes. Ya. Harus penuh. Lebih indah itu kalau satu kali gini. Ada orang aku tanya, ada anak muda. Kamu pacaran kenapa? Supaya aku nih bahagia. Oke. Loh, kenapa tidak waktu kamu sendirian, waktu kamu single sudah jadi utuh dan berbahagia? Kenapa nunggu pacaran dulu baru bahagia? Gimana coba? Ya. Harusnya kamu ini dari single sudah bahagia, ketemu sama orang yang single tapi bahagia juga. Ya. Akhirnya saling membahagiakan. Berbagi Nah, bahagia. ya kan? Keluarga cemara. Iya. Terus kalau cinta ke diri sendiri? Nah, ini juga penting ya. Sebenarnya ini khotbah buat besok sebenarnya sih. Oh gitu ya. Oh nggak boleh spoiler. Ya, ini spoiler, is oke lah ya. Dikasih warning It's okay dulu ya. dong tolong. Ya, mungkin ada seperti lagu BTS sih kalau nggak salah. Apa itu? Hashtag love yourself. Oh gitu. Ini nggak salah ya. Betul Kalau nggak sih kita nyanyi BTS dulu, kalau nggak baru salah. nyanyi? BTS Nggak, sering nggak banget boleh. pakai hashtag love yourself. Iya. Ya, ini satu gini. Firman Tuhan katakan bahwa kasihlah Tuhan, ya kan. Terus kemudian kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi Diri sendiri. dirimu sendiri. Ya. Artinya gini. Berarti boleh nih. Nah, ada ukurannya tapi. Oke. Kalau berlebih nanti kamu narsis. Oh siap. Iya dong. Kalau enggak nanti kamu egois. Kalau kamu berlebih kan sekali lagi semua yang berlebih itu nggak baik. Bisa jadi egois, bisa jadi narsis. Ya, secukupnya. Makanya kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bayangin sekarang, ini kita mikir ya, aku ajak mikir deh. Bagaimana mungkin kamu bisa sayang sama orang, mengasihi orang, sedangkan kamu tidak mengasihi dirimu sendiri? Oke. Gimana caranya? Susah loh, susah. Bagaimana kamu bisa menghargai value-nya orang? Bagaimana kamu bisa menghargai orang sedangkan kamu merasa dirimu nggak berharga? Aneh kan? Oh dia aja nggak punya harganya, dia merasa dia nggak berharga kok. Gimana cara menghargai orang? Susah loh itu. Ya sama ini juga, kita disuruh mengasihi orang. Lah mengasihi diri sendiri tiap kali nggak usah gitu. Lihat cermin aja tuh loh. Ngelihat kok aku ini jelek, hidungku kok begini, mataku kok begini, bentukku kok begini. Ya Tubuhku dulu tak begini, ya kan. Ya bayangin loh, sama dirinya sendiri masih begitu kok. Apalagi mudeng ya, apalagi sama orang. Oke. Kalau ketika kamu bisa mengapresiasi dirimu sendiri, menghargai dirimu sendiri, kamu akan lebih mudah mengapresiasi orang. Ya. Karena kamu sudah sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Sering yang terjadi tuh kitanya yang kurang, tapi lihat orang lain kurang, kita sering komplain gitu. Comparing, kan itu dari comparing. Sebenarnya Kenapa kita komplain? Dimulai dari comparing, membandingkan kan. Tapi kalau kamu sudah merasa aku enough kok, aku cukup kok, selesai lo itu. Iya. Jadi kasarnya dia mau gimana, dia punya apa, dia apa, udah nggak insecure lagi dalamnya. Karena enggak kok, cukup kok, aku cukup gitu loh. Kalau udah kata cukup di dalam, ya udah cukup. Oke. Berarti bucin itu kalau kita sama Tuhan, Oh silakan. silahkan ya. Emang seberapa sih Tuhan punya cinta buat kita kok sampai
kalau bucin sama Tuhan itu mantap. Nah ini sebenarnya buat besok lagi nih sebenarnya. Waduh. Ini kenapa pertanyaan buat besok semua sebenarnya? Oh gitu ya. Ya. Jadi Hashtag gini, spoiler guys. sebesar apa cintanya Tuhan? Bayangin. Ya, Tuhan itu setia ketika kita nggak setia. Wow, ya. Kita yang sering ninggalin Tuhan, Hmm. tapi Dia sedetik pun tidak pernah ninggalin kita. Wow. Kita yang sering ngelupain Tuhan, apalagi ketika kita seneng. Ketika kita senang, ketika kita bahagia, seringkali kita lupa sama Tuhan. Hmm. Tapi Tuhan mau suka, duka dan yang lain, Dia selalu ingat kita. Hmm. Jadi intinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian, melupakan kita, nggak pernah. Karena Tuhan punya yang namanya unconditional love, punya cinta yang benar-benar segala kondisi tanpa syarat. Oh, oke. Jadi sebesar apa? Ya sebesar itu. Bahkan ketika kamu jatuh pun Dia akan mengampuni kamu. Kalau kamu datang ke Dia bertobat. So, sebesar apapun. Jadi kalau mungkin ada teman-teman merasa dirinya nggak layak, merasa dirinya, aduh apakah aku ini kalau datang ke Tuhan masih diterima? Ya aku mau ngomong hari ini bahwa Tuhan tuh terima kamu apa adanya, pasti. Apakah Dia ngampuni kamu? Oh pasti Dia ngampuni kamu. Enggak, mungkin enggak. Sebesar apa? Sebesar itu. Ya. Even nih, ini lebih ekstrim lagi. Bahkan ketika kamu mau berbuat dosa, ya kamu minta ampun sama Dia, apapun itu Tuhan sudah ngampuni kok. Dan Dia nggak akan dikatakan, firman Tuhan katakan, Dia tidak pernah ingat-ingat dosamu, kesalahanmu lagi. Wow. Jadi kasihnya kalau ditanya, intinya bahwa kamu sudah bertobat ya. Tuhan tadi aku buat dosa apa? Kalau kamu sudah bertobat, sudah minta ampun, ya Tuhan akan lupa. Ya aku udah lupa tadi. Kamu ngomong, kamu melakukan apa? Udah lupa. Karena Dia sudah melupakan. Berarti beberapa orang pasti tiba-tiba, oh gitu ya. Maksudnya sebelum berpikir untuk butuh cinta, sebelum berpikir untuk cari orang yang bisa melengkapi dia, kita perlu malam ini kita harusnya sadar banget ya, sebelum kita pikir itu ada pribadi yang udah jor-joran kasih kita. Wah, habis-habisan. Dan selama ini kita malah biarin gitu aja ya. Ya, kita seringkali tidak nyari Tuhan, berdoa ya susah. Apalagi baca firman. Itu pun kalau ingat baca firman, ya kan? Bayangin untuk orang jor-joran. Aku tuh kapan ya? Tadi pagi kalau nggak salah. Aku tuh atau kemarin, aku tiba-tiba nge-refresh lagi tuh. Apa sih yang Tuhan lakukan buat saya? Oke. Sampai, oh iya, bagaimana dulu ya? Orang-orang yang pernah Dia tolong, orang yang pernah Dia tolong malah yang berteriak, salibkan Dia. Bayangin. Ya. Dan itu tidak pernah membuat hati Tuhan untuk mundur. Udahlah, aku nggak mau mati buat orang-orang model begini. Udah aku tolong, sudah aku melakukan, dia susah aku bantu, ya kan? Yang sakit sembuh, malah teriak-teriak salibkan Dia. Tapi Dia nggak mundur tuh. Mungkin ada orang yang Dia tolong malah ngeludahin Dia di jalan. Waktu menuju Golgota, Dia kan diludahi. Bayangin, tapi tidak pernah buatnya mundur. Jadi kalau pengen ngerti sebesar apa kasih Tuhan, cintanya Tuhan buat kita, buat orang yang sudah jor-joran buat kita. Nah ini kita harus ngerti pribadi ini. Wow, keren. Sebesar itu, Dia tuh nggak pernah mundur. Even kamu buat dosa kesalahan yang mungkin bagi kamu, ini mah nggak mungkin lah Tuhan ngampuni aku. Loh, Tuhan itu ngampuni kamu. Ya, kenapa? Dia sudah jor-jornya sudah lama, 2000 tahun lalu Dia sudah buktikan. Jadi jangan tanya, apakah Tuhan sayang sama aku? Loh, Tuhan itu pasti sayang sama kamu. Masalahnya adalah kamu sayang nggak sama Tuhan? Ya nggak sih? Ya, wow. Berarti udah jor-joran, tapi kitanya kayak udah, ini kesempatan yang teman-teman perlu ingat lagi gitu. Yes. Mungkin selama ini kalian nggak tahu atau selama ini kalian nggak sadar. Memang semua yang udah kita lewatin itu mendewasakan, benar nggak sih? Pasti. Nah, tapi sekarang ada kayak refresh sedikit, bukan sedikit ya. Ini kalau Alkitab tulis sih, kalau kamu minum air yang satu ini, kita tuh nggak bakal haus lagi, benar nggak sih? Jadi fresh banget buat teman-teman mungkin yang selama ini udah cari kemana-mana, kayak udah cari alternatif, pengobatan alternatif, cari cinta udah kayak wah gitu. Nah malam ini pasti jadi jawaban buat teman-teman semua. Ada pribadi yang bisa kasih kita unlimited kepuasan tersendiri dalam satu hal ini. Betul.
Karena kalau kita nyari cintanya orang, itu tuh limited, terbatas. Kamu cari cinta yang tidak akan pernah habis-habisnya, yaitu cintanya Tuhan. Itu nggak akan pernah habis-habisnya. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Orang terkadang mengasihi kamu, sayang sama kamu karena tanda petik, Yes. karena ada maunya. Ya. Tapi Tuhan mengasihi kamu, sayang sama kamu bukan karena ada apanya, tapi karena Dia mengasihimu apa adanya. Jadi Dia mengasihi karena ya dia cinta. ya karena itu Dia cinta, titik. Ya. Ya, kalau manusia I love you, tapi ada if-nya. Contoh lah kalau kita nih cari pacar misalnya, oh saya mengasihi dia kalau dia cantik, ganteng, misalnya if-nya dia kaya, dia pelayanan, dia apa. Kalau tidak sesuai dengan list ini kan bisa oke, nggak mau aku sama dia. Nah gitu loh, ya enggak. Tapi Tuhan, I love you, tapi nggak ada if-nya. Ya sudah, aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, nggak ada if-nya. Oke. Jika kamu berbuat baik, maka aku sayang kamu. Oh tidak. Bahkan Firman Tuhan katakan dia itu sudah melakukan kebaikan. Bahkan ketika kita masih berdosa pun dia sudah melakukan itu. Wow, yes. Oke. Aku percaya malam hari ini kita dapat jawaban banyak banget. Kalau teman-teman lagi mentok di jalan yang mentok, ya aku percaya malam hari ini pasti teman-teman bisa tahu jalan keluarnya. Oke kok, terakhir kesimpulan buat malam hari ini. Dan mungkin nanti bisa doain teman-teman yang lagi lihat kita. Nah, untuk teman yang masih single dulu ya. Siap. Nah, single itu nggak harus lonely, single itu nggak harus kesepian. Justru di masa single ini kalian tuh bisa bersahabat, punya teman sebanyak-banyaknya. Ya, bangunlah network, membangunlah jaringan seluas-luasnya. Karena memang ketika kamu sudah punya suatu hubungan relationship dengan seorang, memang mau nggak mau memang kita harus ngerem ya, maksudnya kan bukan terus kita tidak punya teman sama sekali, tapi kan tetap kita harus punya yang namanya batasan-batasan tertentu yang memang oke, aku harus bertanggung jawab, aku sudah komitmen dengan si dia. Nah itu yang membuat kadang kita harus menguasai diri, kita harus menahan diri. Tapi kalau kita nih dalam kondisi yang single, lagi benar-benar yang single ya kita bisa berkawan dengan siapapun, lawan jenis juga nggak masalah gitu ya, karena kita nggak punya komitmen dengan siapapun. Tapi kalau sudah komitmen, bagaimana dengan mereka yang sudah berpacaran? Nah ini dia pesanku, supaya nggak pacaran saling bucin. Kalian itu, ayolah dua-duanya itu punya hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat bagaimana caranya? Bangun hubungan keduanya itu cari Tuhan bareng-bareng. Punya visi, besok aku mau nikah kapan? Ya kan? Berapa tahun lagi? To be clear lah, jelas gitu loh. Jangan sampai nggak jelas semuanya. Kalau nggak jelas berbahaya sih, kalau cuma sekedar kayak air mengalir nggak jelas. Dan saya bersyukur sih kemarin mungkin sekitar mau seminggu yang lalu salah satu anak rohani saya ngomong kan, udah di WhatsApp, Daddy bisa nggak datang ke kota ini, aku mau nikah, please lah datang kalau bisa. Aku tuh seneng banget gitu loh, karena sama pacaran sebelumnya kayak digantungin gitu ya, kita mau nikah kapan? Ya kita ngalir dulu lah, itu terlalu berat lah. Tapi dapat yang ini jelas visinya, dia mau dibawa kemana dan akhirnya dia menemukan pasangan yang tepat. Jadi sekali lagi isi pacaranmu jangan cuma sekedar cuma butuh perhatian, tapi sekali lagi ayo cari Tuhan supaya kita ini bisa saling membahagiakan satu sama lain. Itu sih. Oke kok, terakhir mari kita berdoa. Yuk kita doa ya. Tuhan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat kesempatan di sore hari ini. Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kami sharingkan, apa yang kami bagikan, ini akan berguna buat teman-teman semua yang mendengarkan Tuhan. Dan tidak ada hati yang keras, Tuhan memberikan hikmat dan wahyu buat kami semua sehingga kami boleh mengenal tentang kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau bisa angkat tangan masing-masing dan terima berkat Tuhan, biar berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dari Yesus Kristus Tuhan, penyertaan Roh Kudus-Nya menyertai engkau hingga Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus dan yang percaya katakan amin. Amin. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye bye. God Bye bless. bye.